Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu tanggal 4 Juli. Yang mau kita baca bersama adalah dari diary nomor 841. Itu bicara tentang doanya Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 841. Oh Penciptaku, aku merindukan Engkau. Engkau mengetahui diriku, oh Tuhanku. Semua yang ada di bumi tampak padaku seperti bayangan yang kabur. Engkaulah yang aku rindukan dan aku inginkan. Memang, Engkau melakukan bagiku banyak hal yang sedemikian tak terselami, karena Engkau sendiri mengunjungi aku secara istimewa. Tetapi, kunjungan-kunjungan itu tidak menyejukkan luka hatiku. Sebaliknya, malah membuat aku semakin merindukan Engkau, oh Tuhan. Oh, ambillah aku ya Tuhan, kalau memang demikianlah kehendak-Mu. Engkau tahu bahwa aku sangat menderita, dan aku sangat menderita karena merindukan Engkau. Tetapi, aku tidak dapat meninggal. Hai Sang Kematian, di manakah Engkau? Engkau, ya Tuhan, menyeret aku masuk ke lubuk kealahan-Mu, tetapi Engkau menyelubungi dirimu dengan kegelapan. Seluruh diriku terbenam di dalam dirimu, tetapi aku ingin melihat Engkau dari muka ke muka. Kapan hal ini akan terjadi padaku? Baik, sebelum kita masuk ke 841, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat 840 dulu. 840 itu bicara tentang persiapan Natal. Terjadi pada tanggal 23 Desember 1936. Dikatakan di situ, Faustina katakan ya, aku meluangkan hari bersama Bunda Allah. Jadi dia menyediakan waktu juga untuk bersama-sama dengan Bunda Allah. Bagaimana dengan kita? Kita juga lakukan ya. Pada waktu kita berdoa rosario, kita berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Setiap peristiwa yang berbeda-beda ya, ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, juga peristiwa terang. Nah, dalam hal ini Suster Faustina meluangkan waktu bersama dengan Bunda Allah untuk mempersiapkan diri untuk perayaan meriah kedatangan Tuhan Yesus, yaitu perayaan Natal. Dan di dalam pertemuan tersebut, Bunda Allah memberikan satu pelajaran kepada Suster Faustina tentang kehidupan batin bersama Yesus, khususnya dalam komuni. Jadi kita kalau mau menyediakan waktu untuk kita bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan Yesus, bersama dengan Santa Santo, bersama dengan Bapa, pasti kita mendapatkan sesuatu. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita punya waktu untuk berada bersama-sama dengan mereka. Dan dalam hal ini Suster Faustina mau kasih tahu bahwa pada saat dia bersama dengan Bunda Allah, meluangkan hari bersama dengan Bunda Allah mengajarkan Faustina sesuatu. 841 itu bicara tentang doanya Suster Faustina. Dikatakan,
Oh penciptaku, aku merindukan Engkau. Engkau mengunjungi aku, tapi kunjungan itu tidak menyejukkan luka hatiku, malah semakin rindu. Dalam doanya, Suster Faustina mengungkapkan kerinduannya akan Tuhan. Dia tahu Tuhan datang, tapi bukannya mengobati kerinduannya, dia malah makin rindu ingin terus bersama dengan Tuhan. Engkau tahu bahwa aku sangat menderita, dan aku sangat menderita karena merindukan Engkau. Tapi aku tidak dapat meninggal. Dalam doanya Suster Faustina kembali mau mengatakan bahwa begitu rindunya aku padamu Tuhan, membuat aku ini menderita. Aku sangat menderita karena merindukan Engkau. Tapi aku tidak dapat meninggal, belum waktunya, ya. Dia masih harus ada di dunia. Kalau kita bicara tentang kematian, Suster Faustina juga menyinggung hal tersebut. Dikatakan, "Hei kematian, di manakah engkau? Aku ingin melihat engkau dari muka ke muka. Kapan hal ini akan terjadi padaku?" Jadi dia bilang, kematian, kapan engkau menjemput aku? Karena kalau nantinya Suster Faustina sudah meninggal, maka di situ dikatakan, aku akan melihat engkau muka dengan muka, ya. Dan kapan hal itu terjadi? Kapan keinginannya Suster Faustina bertemu dengan Tuhan muka ke muka? Kapan hal itu terjadi? Nah, sekarang kita lihat diri kita sendiri, ya. Kehidupan kita, keadaan sekitar kita. Kita juga, setiap dari kita suatu hari akan meninggal. Kapan? Nggak ada yang tahu. Bagaimana caranya pun nggak ada yang tahu. Nah, contoh, ada yang meninggal pada waktu lahir. Banyak, ya. Sudah hamil 9 bulan, sudah pas harinya, begitu melahirkan, bayinya nggak napas. Bayinya nggak nangis. Ya, ada satu cerita. Bayi itu lahir, tapi nggak nangis. Ya, berjam-jam nggak nangis. Dan itu menyebabkan oksigen nggak masuk ke otak, sehingga si bayi itu akan mengalami kecacatan. Orang tuanya berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya bayi itu tetap hidup. Dokter juga berusaha, ya. Tapi sehari lepas sehari makin baik kondisi bayinya. Tapi dengan selalu dalam kondisi yang kritis. Karena begitu sesak napas, cepat-cepat harus dibawa ke rumah sakit. Itu berlangsung berbulan-bulan. Hidup itu misteri, kita nggak tahu, ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi setelah semuanya bisa diterima, setelah melalui suatu proses, akhirnya bayi itu meninggal. Ada juga yang harusnya sudah lahir, tapi orang tuanya bilang, saya belum mau lahirin sekarang. Saya mau lahirinnya 2 hari lagi. Saya juga nggak tahu apa ya alasannya, ya. Tapi dia bilang mau tunggu 2 hari lagi. Ya karena bukan anak saya, juga bukan saudara saya, dan saya juga ceritanya tahunya belakangan. Ternyata waktu lahir itu bermasalah. Katanya sudah keracunan ketuban atau apa gitu, ya. Itu juga sama, ada kritis, akhirnya meninggal. Itu meninggal waktu lahir. Ada juga yang meninggal kecelakaan. Ada satu cerita, anak ini sekolah di Australia. Dia sudah lulus, dan untuk merayakan kelulusannya bersama dengan teman-temannya, pergilah naik mobil, mungkin makan-makan atau apa, ya. Tapi ternyata terjadi kecelakaan, dan si mahasiswa yang lulus ini, yang baru lulus ini, kecelakaan, meninggal. Kedua orang tuanya nggak bisa terima. Kok hal ini bisa terjadi terhadap anak saya? Selama 1 tahun dia nggak bisa terima kondisi itu. Ada juga yang meninggal karena tua, tapi dia merasa buat apa hidup ini? Ya, ada yang
pagi bangun, makan, keluar dari kamar, terus masuk lagi ke kamar. Siang, makan, masuk lagi ke kamar. Malam, keluar ke meja makan, makan, tidur lagi. Terus suatu hari, dia bilang sama mantunya, kapan ya Tuhan ambil saya? Saya udah nggak ada tujuan lagi mau hidup di sini, buat apa ya? Gitu. Ya, itu yang ada yang kehidupan itu, dan memang akhirnya karena tidak ada semangat hidup, ya meninggal. Ada juga yang meninggal karena istrinya sudah meninggal. Dia begitu sedih, dia begitu nggak bisa lepas dari istrinya, jadi sehari-hari hidupnya juga mungkin stres, depresi ya. Jadi pandangannya kayaknya kosong. Nggak lama juga dia meninggal. Ada juga yang meninggal karena dalam perjalanan. Contoh juga ya, kami dalam komunitas mau pergi retret ke Purwokerto. Kita sama-sama naik kereta api satu gerbong. Kita semua udah duduk di gerbong kereta api itu, tiba-tiba ada satu ibu bilang, aduh kok rasa dingin. Kita langsung bereaksi, ada yang kasih minyak gosok di badannya, ada yang kasih mantel, ada yang kasih shawl, ada yang pijat-pijat. Terus dia napas sebentar, terus tiba-tiba udah terkulai. Wah, kereta belum jalan. Kita berusaha, bagaimana ini ya? Telepon anaknya ternyata masih ada di stasiun kereta api. Padahal, ibu ini kalau pergi kemana-mana sama komunitas, selalu ikut sama salah satu mobil. Tapi pas yang sekarang, kejadian sekarang, dia bilang, sekali-sekali saya yang siapin mobil, karena anaknya ada mobil. Jadi siapa yang mau ikut sama saya? Itu yang pertama. Yang kedua, si kakak pesan sama si adik yang mengantar mamahnya ke stasiun kereta api. Tungguin mamah ya, sampai keretanya jalan. Kalau di review lagi, itu ada pesan-pesan, ada hal-hal yang tanda-tanda ya. Kalau ada satu romo bilang itu tanda-tanda. Setelah meninggal, setelah di rewind lagi, ternyata oh iya, ternyata mamahnya memang sudah mempersiapkan diri. Dia cerita sama temennya kiri kanan bahwa dia mau pergi retret, dia senang, dia happy, dia sukacita, dia pesen sama teman-temannya supaya berbuat baik dan seterusnya. Ada lagi yang, nah ini saya satu cerita. Dia sebagai tour leader. Kalau dulu tour leader yang saya tahu ya, dia menyiapkan rombongan dari mulai pergi sampai ke negara tujuan. Dia yang ngurus kamar hotelnya, dia yang pergi bawa peserta itu untuk dijelaskan. Ini apa ceritanya, ini tempat apa, dan seterusnya. Sampai pulang lagi malam ke hotel, dia ngurus lagi semuanya. Kalau sekarang enggak. Sekarang tour leader dari Indonesia sampai ke negara tujuan, di sana sudah ada tour leader lokal. Jadi dia udah nggak terlalu berat lagi. Nah, tour leader ini karena kerjanya seperti itu, akhirnya dia nggak sempat makan. Dia untuk membuat badannya jangan kedinginan, supaya badannya panas, dia minum whisky. Dia minum wine, ya. Ternyata hari itu terjadi bertahun-tahun, dia akhirnya sakit hepatitis B, ya. Diproses, diobatin, tetap nggak bisa. Dokternya bilang nggak bisa ditolong. Dia akan meninggal dalam waktu 5 tahun. Dan memang di hari-hari terakhir dia mau meninggal, dia bilang, saya nggak mau mati. Tapi apa yang harus dilakukan? Karena memang kondisinya sudah seperti itu. Nah, cuma saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenung. Kalau kita pergi ziarah atau kita pergi dalam rombongan tour, kemana ya, ke luar negeri atau kemana, sebetulnya itu kita bisa lakukan sendiri. Tapi kadang-kadang kan kita suka pikir, loh saya udah bayar mahal, kamu jadi tour leader saya, kamu harus jagain saya, kamu harus layanin saya, kamu harus bawain koper saya. Terus belum komplain, kenapa kamar saya di pojok? Kenapa kamar saya di lantai atas? Padahal saya mau deket sama teman saya. Ada banyak komplain. Yang kita merasa kita pantas komplain karena sudah bayar mahal, mau dilayani. Tapi coba sekarang kita refleksi. Kalau kita nanti di film, mungkin kitalah salah satu penyebab si tour leader ini meninggal. Kalau kita bisa lakukan kerjaan kita sendiri tanpa mengandalkan orang lain, tanpa tergantung orang lain, mungkin si tour leader itu masih sempat makan.
Tapi dengan begitu banyak peserta yang bosi, yang merasa saya bayar, saya harus layanin, ada korban. Ya, ini coba kita renungkan. Beda dengan pernah saya kasih seminar di Malaysia ya. Waktu itu yang datang 1.600. Tiketnya termasuk makan siang. Tapi saya lihat ada sekelompok orang, kira-kira 20 orang, dia bawa rantang sendiri, dia duduk, dia nggak ribut cari meja, dia duduk di bawah, dia berkeliling ber-20 orang. Jadi saya tanya, kalian nggak dapat makan? Oh, kita dapat, katanya gitu. Terus kenapa sekarang makan sendiri? Ya Ibu Esther lihat aja, begitu besar pesertanya, kasihan pengurusnya. Daripada mereka layanin kita, mendingan kita bawa sendiri. Terus saya tanya lagi, jadi bayarnya cuma seminarnya aja, makannya enggak? Oh enggak, termasuk Bu. Kita kan kerahiman. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, kalau kita bisa bantu orang lain, kalau kita meringankan beban orang lain, kenapa enggak? Terus saya merenung, di Malaysia bisa kayak gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta, kira-kira gitu enggak ya? Yang lebih sering saya dengar dalam retret, kok makanannya enggak enak? Bayarnya mahal, kamarnya panas, kasurnya keras, bantalnya komplain. Ayo kita belajar. Syukuri, apalagi kalau kita mau ziarah, apalagi kalau kita mau retret. Kita bukan mau happy-happy, bukan mau jalan-jalan, mau menikmati. Tapi kita mau menyiapkan waktu ketemu Tuhan secara lebih spesial. Baik ya, jadi di situ dikatakan, Suster Faustina bilang, semakin kenal Tuhan, semakin merasa berdosa. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, waktu itu kita pergi tur, kita nggak merasa salah. Tapi kalau sekarang direnungkan kembali, kita sudah mengerti tentang kerahiman Tuhan. Mungkin loh, nanti waktu kita meninggal, saya dikasih lihat film nih. Tour leader ini meninggal gara-gara kamu nih, cerewet. Mengganggu dia sehingga dia nggak bisa tidur nyenyak. Bisa aja. Jadi di sini dikatakan, Faustina katakan, semakin kenal Tuhan, semakin kita merasa berdosa. Betul. Karena ternyata apa yang kita lakukan, yang kita pikir itu bukan dosa, setelah direview lagi, diulang lagi, ternyata kita berdosa. Baik. Sekarang kita mau bahas tentang apa sih tugas kita. Apa yang harus kita evaluasi dalam hidup kita. Pertama, kita lakukan pertobatan. Tadi sedikit cerita tentang tour leader. Sebetulnya banyak sekali cerita-cerita yang kalau kita mau buka mata hati kita, sebetulnya banyak loh perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan kesusahan pada orang lain. Ya. Yang kedua, suka nggak suka, kita harus mempersiapkan diri untuk suatu kematian. Lahir pasti, mati juga pasti. Bagaimana caranya? Kapan waktunya memang tidak ada yang tahu. Tapi kita semua sebetulnya sedang berjalan menuju ke titik itu. Jadi selama masih dikasih kehidupan, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Yang ketiga, do the best. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Jadi kalau mau berbuat sesuatu, berbuat baiklah. Jangan ditunda-tunda. Karena belum tentu waktu itu, kita sampai di waktu itu. Itu saja renungan kita hari ini. Semoga bisa menjadi masukan buat kita semua. Dan yang seperti Suster Faustina bilang, semakin mengenal Engkau, semakin aku merasa berdosa, merasa apa-apa. Kita masuk ya, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada kami. Sehingga kami juga boleh belajar dari Suster Faustina. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, terutama yang telah kami lakukan dengan sengaja. Tapi melalui pengajaran hari ini kami juga tahu ternyata ada hal yang kami lakukan secara tidak langsung, tapi hal itu juga menyebabkan orang lain susah, menyebabkan orang lain sakit.
Ampuni kami Tuhan, bukalah hati kami, berilah pencerahan supaya kami semakin mengerti. Dan juga Tuhan, mampukan kami dalam hari-hari kami mendatang, kami dapat menggunakan waktu kami dengan baik, seefektif mungkin, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan sesama, untuk orang lain. Mampukan kami juga melakukan yang terbaik untuk-Mu dan untuk sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Divine mercy,